Halo, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Buat Anda yang rajin mengikuti pergerakan pasar, pasti nyadar nih ada satu topik yang lagi mendominasi pembicaraan. Iya, angkanya lumayan bikin tegang sih. Benar banget. Misi kita hari ini adalah membedah berita utama dari kompas.com tanggal 9 Maret 2026. Rupiah itu nyaris menembus batas psikologis 17.000, tepatnya tertekan di 16.994 per dolar AS. Dan IHSG juga sempat ambruk hampir 5% ya, ke level 7.337. Nah, sampai-sampai sebagian ekonom mulai menyamakan situasi kepanikan ini dengan resesi tahun 1998. Menyeramkan memang kalau cuma melihat angkanya. Tapi, kenapa Anda harus peduli dengan deretan angka di layar bursa ini? Karena ujung-ujungnya ini menyangkut narasi tentang daya beli dan stabilitas ekonomi yang pastinya langsung berdampak pada keseharian dan dompet Anda. Dan yang sangat menarik di sini adalah perbedaan yang mencolok banget antara sentimen pasar yang panik dengan klaim dari pemerintah kita. Di tengah kepanikan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa justru memilih turun langsung. Beliau melakukan sidak ke pasar Tanah Abang. Betul. Oke, mari kita bedah ini. Apakah sekedar inspeksi mendadak ke keramaian Tanah Abang itu cukup untuk menenangkan investor yang jelas-jelas melihat data makro sedang anjlok? Rasanya agak jomplang. Memang terkesan seperti dua dunia yang berbeda ya. Realita jalanan melawan sentimen bursa. Tapi pesan yang ingin disampaikan Menkyu sebenarnya sangat tegas. Daya beli itu dijaga mati-matian dan ekonomi kita diklaim masih dalam fase ekspansi. Beliau bahkan bilang jangankan krisis, resesi saja belum. Tepat sekali. Tanah Abang ini dipakai sebagai simbol nyata bahwa roda ekonomi real itu masih berputar, terlepas dari kepanikan di atas kertas. Oke, masuk akal kalau pemerintah ingin meredam kepanikan domestik. Tapi kalau fundamental kita memang sekuat itu, kenapa pasar bereaksinya bisa separah ini? Angka 17.000 itu kan bukan sekedar deretan nol. Ya, dalam psikologi pasar, batas angka bulat seperti itu kalau tertembus, langsung memicu penjualan emosional besar-besaran. Pasti ada pemicu eksternal yang masif. Disinilah bagian yang sangat menarik. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, analis bernama Lukman Leong menyoroti persis hal tersebut. Sentimen pasar global memang sedang memburuk atau risk off. Dan pemicu utamanya cuma satu hal fundamental ya. Benar, harga minyak mentah dunia baru saja melonjak tajam menembus $100 AS per barel. Wah. Buat investor global, harga energi yang meroket ini berarti biaya produksi naik. Ketakutan akan perlambatan ekonomi dunia mulai muncul. Dan efek dominonya, mereka menarik dana dari pasar berkembang seperti Indonesia, beralih ke aset yang dirasa lebih aman. Tapi untuk Anda yang mendengarkan mungkin berpikir, lalu apa urusannya harga minyak global dengan dompet saya? Ini bukan sekedar soal harga bensin di pom bensin, Mekanismenya lebih dalam dari itu kan, soal inflasi. jauh lebih dalam. Lonjakan harga minyak memicu ketakutan akan inflasi impor ke Indonesia. Kita ini masih mengimpor bahan bakar. Saat harga energi meroket, biaya logistik otomatis membengkak. Ongkos angkut barang ke supermarket atau pasar tradisional, termasuk Tanah Abang tadi, jadi jauh lebih mahal. Persis. Pada akhirnya harga bahan pokok naik. Daya beli masyarakat yang tadi katanya dijaga mati-matian oleh pemerintah justru terancam tergerus dari jalur inflasi logistik ini. Jadi itu benang merahnya. Ketakutan investor asing akan inflasi impor inilah yang membuat mereka melepas rupiah. Tapi yang bikin saya takjub, di sumber yang sama, pemerintah terlihat sangat tenang. Karena mereka menjadikan pengalaman masa lalu sebagai senjata. Jadi apa arti dari semua ini? Pemerintah meminta investor tidak panik? Betul, Menkyu mengingatkan bahwa Indonesia sudah belajar banyak dari krisis 1998, krisis finansial 2008, dan guncangan pandemi 2020. Mereka merasa sudah memiliki instrumen untuk memitigasi gejolak ini. Ibaratnya sudah pegang buku panduan darurat yang teruji. Ini memunculkan pertanyaan penting. Sumber kita hari ini jelas memapahkan dua sisi. Kepanikan logis karena harga minyak dunia, berhadapan dengan jaminan ekspansi ekonomi dari Menkyu. Di satu sisi ada ancaman nyata, di sisi lain ada tameng pengalaman. Benar, pemerintah mengklaim pengalaman krisis masa lalu adalah bekal yang cukup. Namun, dengan dinamika energi global yang sangat tak terduga saat ini, seberapa ampuhkah buku panduan masa lalu tersebut digunakan untuk meredam guncangan di masa depan Anda? Sebuah pemikiran provokatif yang layak Anda telusuri lebih jauh.
Terima kasih sudah menemani kami membedah informasi hari ini. Teruslah menjaga rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya. Ini kurma. Iya, itu kecap, cuma coklat gitu Pak. Kurma coklat ya. Iya, betul banget. Satu ya. Siap, nanti kita selesai. Bayar ya, antar deh. Siap. Aku minta apa? Oh, ini selfie. Gitu. Rumahnya. Ini sama ini nih Pak. Oh, itu yang mana ini? Iya ini Pak tuh. Itu satu kan. Iya betul. Banyak, lagi ada Pak di situ. Gimana Mbak, rame nggak Mbak? Yang beli rame nggak Mbak? Tahun ini rame nggak? Rame nggak? Rame sih Pak. Coba angkat produknya. Di bulan dibanding tahun lalu, dibanding ada yang bilang kita lagi krisis, resesi, betul nggak? Nggak ada yang beli, betul nggak? Ada Pak belanja. Banyak yang beli ya. Belanja. Jadi ekonomi nggak rusak kan, masih maju ya? Iya, Pak bahannya Pak. Kan masih bagus. Iya Bapak bagus kok bahannya ya. Pak promosi sekalian Pak orang Minang Pak. Sasko. Ini buatan mana? Sasko. Buatan mana nih? Produk orang Minang. Iya orang Padang. Orang Padang yang buat. Bukan Cina kan? Bukan Pak. Orang Padang yang buat karyawan Pak. Ini bukan produk Cina, produk lokal. Saya kan baru hampir 5 bulan. Bapak, celana kalau celana. Akhir tahun pasti udah normal. Ini dulu ada Mbak? Jadi yang ini nggak ada Pak. Kalau dulu. Iya, iya. Kalau celana Bapak lagi. Makanya Bapak dukung saya. Iya dong, didukung. Kita akan dorong terus ekonomi. Iya. Biar yang lain jelek-jelekin, nggak apa-apa. Kita dorong ekonomi di bawahnya biar makin lama makin maju. Saya baru 5 bulan, jadi jangan takut. Setahun pasti udah beda ntar. Cara saya siap apa enggak, atau krisis katanya. Kalau orang bilang krisis. Saya sengaja ngajak ke sini, krisis apa enggak. Ternyata banyak pembeli kan masih cukup ramai, walaupun nggak sampai zaman kemasannya ya. Tapi pelan-pelan kita betulin. Jadi ekonomi kita masih bagus. Kalau ekonomi bagus, IHSG pasti naik, jadi nggak usah takut. Itu mah banyak orang ngomong gini nih. Siap. Ekonom yang bilang kita udah resesi, daya beli udah hancur, pasar tadi lah hancur, nggak ada yang datang. Saya pengen cek. Karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus, harusnya kan di Tanah Abang segala macam ada pembelinya. Saya mau cek itu aja, betul apa enggak, ternyata betul. Daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai. Kalau saya datang itu tiba-tiba banyak orang ngumpul, artinya di sekeliling kita kan banyak orang yang lagi belanja, artinya daya beli masyarakat sepertinya sedang membaik, dan kita tidak resesi, apalagi dari krisis, kita jauh dari krisis. Jadi ekonomi kita sedang bagus, teman-teman nggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin. Pak, itu hitungannya gimana Pak? Sekarang kan udah 113 banget tadi pagi jam 10. Kan baru 1 hari, Iya. hitungan kita kan 100 tahun penuh. Ya. Rata-rata tahun berapa? Kalau rata-rata tahun 100, berarti kan naik terus ke atas. Ya kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Ini 3 sih, Pak. Yang jelas kita coba absorb shock semaksimal mungkin. Artinya mungkin di 1998 lagi, yang gitulah. Daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan. Jadi yang investor di pasar saham nggak usah takut. Fondasi kita jaga betul. Kita sudah tahu krisis 1998 apa penyebabnya. Kita terapkan di 2008-2009. Ketika global jatuh kita tumbuh bagus kan. 2020 kita jaga juga ekonominya dengan kebijakan yang pas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.